Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Barbara Nianakia Jesti. Saya merupakan mahasiswa baru di Gadjah Mada University, majoring in Information and Technology. Pada hari ini saya akan membawakan isu mengenai chatbot and its role in solving economic and educational problems in Indonesia. Nah, video ini sendiri merupakan salah satu bentuk partisipasi saya dalam seleksi tahap 2 AI for Impact Career Scholarship Program. Nah, berbicara mengenai chatbox nih teman-teman, chatbot sendiri merupakan salah satu bentuk artificial intelligence yang membantu menjawab segala permasalahan manusia dalam bentuk pesan suara ataupun dialog teks. Nah, 3 chatbot yang paling terkenal hingga saat ini adalah Weatherbot, GroceryBot, dan juga Life Advice Bot yang tentunya teman-teman sudah nggak asing lagi. Nah, chatbot ini memiliki peran yang cukup besar dalam kehidupan manusia dan tentunya bisa menyelesaikan berbagai permasalahan simple manusia. Dan juga tanpa kita sadari, chatbot ini dapat memiliki peran dalam dunia pendidikan dan perekonomian Indonesia. Apabila kita melihat dalam sektor pendidikan Indonesia, terdapat berbagai fakta penting yang telah terlihat di layar teman-teman semua. Nah, fakta-fakta penting ini mengantarkan kita pada permasalahan utama sektor pendidikan Indonesia, mulai dari kurangnya fasilitas untuk siswa mempelajari hal baru demi mengasah soft skill sesuai minat mereka, hingga banyaknya mahasiswa Indonesia yang salah mengambil jurusan. Hal ini didasarkan pada kurangnya kesadaran para pendidik dan juga para pelajar mengenai pentingnya menguasai pengetahuan mengenai AI dan juga teknologi. Nah, selain sektor pendidikan, kita akan membahas mengenai sektor UMKM. Dari fakta-fakta penting yang telah tersedia, nah, fakta-fakta ini mengantarkan kita pada permasalahan utama sektor UMKM di Indonesia, yaitu mengenai banyaknya UMKM yang belum bisa berkembang atau bahkan mati di tengah jalan karena kurangnya fasilitas dan juga informasi. Selain itu, ada juga penggunaan teknologi digital bagi UMKM masih terlihat sangat rumit dan juga sulit untuk dipelajari, sehingga masyarakat memilih untuk tidak menggunakan teknologi digital. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut pasti terpikir di benak kita, what we can do to solve this problem. Apa sih yang bisa kita lakukan? Tentunya dengan memanfaatkan fitur chatbot untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi. Jadi saya telah menyelesaikan konsep program saya yang saya beri judul Konsep Program Nasional Pengembangan Sektor Pendidikan dan Sektor UMKM Indonesia. Saya memiliki 2 program, yang satunya untuk sektor pendidikan, yang satunya untuk sektor UMKM. Untuk sektor pendidikan sendiri, target audiens saya adalah seluruh tenaga pendidik dan seluruh pelajar Indonesia. Untuk target audiens sektor UMKM adalah seluruh pelaku UMKM di Indonesia. Key performance indicator atau target saya untuk sektor pendidikan adalah untuk meninggikan kualitas pendidikan Indonesia agar tenaga pendidik maupun pelajar dapat terbantu dengan adanya teknologi bernama AI dan juga chatbot yang akan mengurangi presentase mahasiswa yang salah jurusan. Untuk sektor UMKM itu sendiri, saya memiliki target untuk pelaku UMKM dapat terbantu dan paham mengenai teknologi berbasis AI agar mereka, para pelaku UMKM ini, bisa saling berkolaborasi untuk menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Nah, untuk konsep dasar dan gambaran program sendiri akan saya jelaskan secara singkat. Dalam sektor pendidikan, saya ingin membuat suatu software yang dapat berguna bagi pendidik dan juga pelajar. Untuk pendidik, software ini akan berguna karena nantinya software ini akan disesuaikan dengan kurikulum kita sekarang, yaitu kurikulum Merdeka, di mana nanti tenaga pendidik akan bisa langsung mengakses materi tanpa harus mencari dulu di internet dan lain sebagainya. Untuk mahasiswa atau pelajar itu sendiri, saya memiliki program di software ini dalam bentuk chatbot. Tentunya chatbot ini akan menanyakan mengenai minat dan juga hobi setiap pelajar Indonesia untuk diarahkan melalui video-video pengajaran agar setiap pelajar Indonesia dapat mengembangkan diri mereka dan juga bisa sekalian mengarahkan pada jurusan yang mereka cocok di kuliah. Untuk itu, sektor UMKM akan kita bahas selanjutnya. Konsep dasar dan gambaran program dalam sektor UMKM, saya ingin membuat software yang memiliki chatbot untuk memudahkan UMKM agar bisa saling berkomunikasi dan berkolaborasi. Nah, nantinya chatbot untuk sektor UMKM ini akan menanyakan beberapa survei yang tentunya bagus untuk perkembangan UMKM itu sendiri. Untuk sektor pendidikan dan sektor UMKM pasti memiliki strength dan weakness, dan tentunya ini bisa kalian simak pada layar kalian karena mohon maaf durasinya kurang. Kita akan membahas mengenai organisasi kolaborator pilihan saya.
Sektor pendidikan saya memilih Kemendikbud, sementara sektor UMKM saya memilih Kemenko Perekonomian. Mengapa saya memilih kedua organisasi ini? Karena kedua organisasi ini merupakan dua organisasi pemerintah yang kuat dan juga memiliki tujuan yang sama dengan apa yang saya pikirkan. Sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya Barbara pamit undur diri.